Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Oh ya, teman-teman, aku mau berbagi pengalaman aku yang sudah melahirkan 10 hari secara sesar ya. Oke, teman-teman, aku mau berbagi pengalaman aku yang mau banget melahirkan secara normal. Karena anak pertama itu sudah melahirkan normal, jadi aku pengen banget melahirkan secara normal. Jadi dari awal kehamilan itu aku yakin banget bahwa aku tuh bisa melahirkan secara normal. Dari mulai USG anak yang pertama nggak ada masalah, dan juga yang ke 6 bulan bayinya bagus, ketuban bagus, nggak ada masalah. Dan yang ke 8 bulan juga masih bagus, dan berat bayi waktu 8 bulan udah 2,6, nggak ada masalah. Dan setelah itu pas usia kehamilan 9 bulan aku dirujuk ke rumah sakit ya teman-teman. Katanya takut panggul sempit, jadi aku harus konsultasi ke dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Karena aku ngerasa aku bisa lahiran secara normal, aku komplain dong, aku nggak mau gitu, karena aku yakin aku bisa melahirkan secara normal. Terus kata dokter yang merujuk aku itu, ya sudah, konsultasi dulu biar bidan yang membantu melahirkan itu tidak ragu-ragu, seperti itu. Akhirnya aku datang ke rumah sakit, ke temu dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dan aku bicarakan keluhan aku kalau aku dirujuk katanya takut panggul sempit, sedangkan aku sudah pernah melahirkan secara normal anak pertama, dan aku mau melahirkan secara normal lagi anak kedua. Dokter tersebut alhamdulillah baik dan juga mensupport bahwa aku bisa melahirkan secara normal anak kedua, karena pas USG juga, di USG juga sama dokter kandungan, bahwa nggak ada masalah sama kondisi kehamilan aku. Berat badan bayi udah 2,8, posisi aku udah 37 minggu, tinggal tunggu mules aja katanya gitu. Dan juga semua nggak ada masalah, ketubannya semua, posisi bayi juga nggak melintang, nggak apapun, semua bagus. Akhirnya aku optimis, meskipun sudah dirujuk ke rumah sakit, tapi aku yakin aku bisa lahiran secara normal. Seminggu kemudian aku datang lagi ke dokter pertama yang merujuk aku, bahwa aku menyampaikan bahwa kata dokter tersebut aku bisa lahiran secara normal. Tapi dokter yang pertama itu dia ragu, karena dokternya itu nggak nulis di keterangan bahwa aku bisa melahirkan secara normal. Tapi menurut aku nggak perlu ditulis pun nggak masalah, karena di situ sudah ada keterangan dari hasil USG, hasilnya semua baik dan bagus, jadi nggak perlu lagi ditulis secara tulisan kalau bisa normal. Yang penting kita bisa menilai kalau hasilnya bagus, ya insya Allah bisa gitu kan. Tapi mungkin aku dipersulit sama dokter pertama itu. Akhirnya ya sudah, aku tunggu mules aja, karena aku juga dikasih waktu lumayan lama sama dokter spesialis kandungan itu. Aku dikasih waktu sekitar 3 mingguan untuk melahirkan secara normal. Ya sudah, aku jadinya nunggu mules, dan sudah mendekati ke tanggal 13, ke tanggal 17 ya. Jadi pas tanggal 13 tuh aku datang lagi ke dokter spesialis kandungan. Harusnya kan aku datang ke tanggal 17-nya, tapi aku datang pada tanggal 13 untuk memastikan dan untuk minta tulisan bahwa aku bisa lahiran secara normal seperti yang diminta sama bidan pertama atau dokter pertama yang merujuk aku. Akhirnya aku datang lagi ke dokter spesialis kandungan di rumah sakit, dicek lagi berat badan bayi, ternyata udah 30, udah 3,4, udah 3,4 ya. Terus dokternya juga ragu bahwa aku bisa melahirkan secara, bukan secara normal, tapi melahirkan dalam waktu dekat. Kemungkinan aku itu masih lama. Sedangkan aku sudah memasuki 10, udah 10 bulan mau memasuki 11 bulan gitu ya. Jadi udah lewat HPL gitu ceritanya. Akhirnya aku bingung, aku sedih, karena apa? Karena udah mendekati aku belum lahir. Tapi kalau di kampung kan maksudnya banyak juga yang lahiran secara normal di usia kehamilan yang udah lewat HPL bahkan lebih gitu kan. Tapi aku tetap tetap takut aja gitu, takut berujungnya sesar gitu ya. Terus aku bilang tolong ya, aku tetap berharap bisa lahiran normal di sebelum tanggal 17 ya, karena kan uh, masih tetap berusaha gitu, masih tetap yakin kalau aku masih bisa lahiran normal. Aku ikhtiar ke orang tua, ke semuanya, ke mertua gitu. Terus aku juga
eh, tetap jongkok-jongkok kayak gitu. Udah gitu aku juga makan kurma, rajin nggak makan manis-manis, pokoknya semua aku ikutin step by step agar cepat kontraksi gitu. Dan pas tanggal 17 akhirnya aku belum lahiran, aku udah ngomong sama pas suami, apa nggak usah datang aja pas tanggal 17 itu. Tapi pas suami juga ragu, takut salah gitu ya, karena kan kita juga orang awam yang gak ngerti apa-apa. Terus suami memutuskan untuk ya udah datang aja, karena ini juga udah lewat HPL, terus adanya juga udah besar gitu. Ya udah kita dengerin apa kata dokter nanti pas tanggal 17. Nah pas datang